Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Kuansing sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Kami akan memperbarui informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dalam sepekan. Pada edisi ini saya melaporkan dari Simpang 4 Tugu Carano. Bersama saya Siska Desiwansari, inilah Info Kuansing sepekan edisi ke-23. Pemirsa, pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Dr. Andos Haji Suhardiman Ambi, hadiri rapat anggota tahunan KUD Langgeng di Desa Marsawa. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Haji Suhardiman Ambi, bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak ikut aturan, bahkan jika sampai mengabaikan hak-hak masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat pembukaan acara rapat anggota tahunan atau RAT KUD Langgeng di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajoraya. Dari BP beserta pengurus KUD Langgeng yang sudah mengurusi semua anggotanya. Tapi walaupun ada persoalan kecil ya, namanya atau 1 hektar ya, tapi ini masalah. Intinya saya sudah perintahkan kadisnya membentuk tim terpadu. Seperti yang pengurus unit konsumsinya dikondisikan untuk anggotanya masing-masing. Sertifikatnya nanti kita ya, urusi. Jangan ada yang tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan usaha besar yang mengganggu koperasi ini. Koperasi ini ada soko guru. Untuk usaha nenek moyang kita. Intinya kita akan pasang badan lah untuk koperasi ini tadi, agar bisa bertumbuh dan bisa memakmurkan seluruh anggotanya ya. Intinya soal-soal itu. Tapi yang paling penting adalah hari ini RAT ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pengurus, keuangannya, programnya, capaian labanya, bagian SAU-nya. Ini mesti nanti diukur secara baik. Harapan kita Pak Mulya sini jangan mundur dulu. Kalau bisa bertuntas semua masalah nanti baru jadi jadi orang besar deh gitu. Jadi ini daerah ini harus diurus secara baik karena ini sudah nasional. Kata Pak Ketua Puskut, ini koperasi sudah terpetakan di pasar dunia. Jadi ini kita pertahankan secara baik, kita urus sama-sama. Apa yang menjadi soal Pak Muhlisin, koperasi, kita bantu. Jadi kita akan bentuk tim terpadu supaya itu tuntas dengan Pak Muhlisin. Tentu nanti ada ranah-ranah. Sepanjang tidak ada hal-hal yang pelanggaran terhadap ketentuan berlaku. Hadiri Rakor KPK RI di Pekanbaru, pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi minta saran terkait kewenangan menindak mobil overload. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Dr. Andos Haji Suhardiman Ambi AKMM, minta saran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait kewenangan menindak mobil yang kelebihan kapasitas muatan atau overload. Pertama tentu kita apresiasi ya kegiatan yang melakukan pemberian pengetahuan tentang tata cara dan tata kelola keuangan, mencegah lajunya pertumbuhan yang menyimpang ya dari ketentuan yang berlaku. Kita berharap nanti itu ada sebuah terobosan baru dari Pak Inspektur yang hari ini kita MCV kita rendah ya. Ini tentu digesah oleh Inspektur dan Pak Sekda supaya nanti ke depan ada perbaikan dalam internal kita. Sisi lain kegiatan ini sebagai motivasi lah bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan, apa yang masih kurang akan terus kita perbaikan. Dan Kuansing memang hari ini kondisinya masih belum pulih ya, masih baru setengah jalan ya, kita pelan-pelan memperbaiki, termasuk soal-soal internal kepegawaian kita. Ya kita kan masalah integritas pegawai, ya. Pegawai yang ada hari ini adalah sebuah pegawai yang kita pelihara kompetensinya di masa hari ini. Kita nggak tahu proses pada masa lalunya kan, yang penting hari ini kita lakukan perbaikan lah. Intinya apa yang terjadi di masa lalu, pegawai yang sudah ada, membentuk ini yang nggak susah. Kita membentuk ini perlu waktu, melakukan perbaikan disiplin, kinerja, kemudian integritas mereka, loyalitas mereka. Ini tentu kita harapkan bertahap lah ya. Memang suasananya masih trauma semua, apalagi ada 2 kasus besar di Kuansing yang kita hadapi di masa lalu. Sekira itu ya. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi kembali beri hadiah umroh kepada Garim di Masjid Kenegrian Kari. Salah satu seorang Garim Masjid di Kenegrian Kota Kari sudah mengabdi sekitar 39 tahun atas keikhlasannya menjadi muazin dan Garim Masjid. PLT Bupati Kuantan Sengingi, Haji Suhardiman, berikan hadiah umroh.
yang sudah memiliki siswa tahun dari masjid. Semoga bantuan pemerintah menjadi barokah. Bapak memberikan kesempatan untuk berumroh atas biaya pemerintah berkontribusi. Saya mendapat informasi 39 tahun menjadi muazin di masjid ini. Iya, menjadi garin di sini. Menjaga kebersihan, kemudian beliau ikhlas menyumbangkan tenaganya sepanjang hari untuk merawat masjid kenegerian ini. Saya memantau dari pagi informasi-informasi, mungkin ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan kesempatan oleh kita untuk berangkat umroh. Nanti bersama dengan rombongan yang lain, kita memilih orang-orang yang soleh seperti ini, yang mewakafkan pikiran, tenaga, dan waktunya hanya untuk mengurus rumah Allah. Ini mungkin diberikan langkah beliau ke Tanah Suci, mudah-mudahan selamat sampai di Tanah Suci, nanti dibimbing oleh Pak Camat, administrasinya. Harapan kita mereka sampai ke Baitullah tentunya, kita harapkan nanti bisa kembali tanah air. Insya Allah akan ada nanti darus-darus yang lain ya. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Provinsi Riau melakukan audiensi ke Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penyelesaian terkait pelestarian Sungai Kuantan, Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung BPDASHL, KLHK, dan Fordas Provinsi Riau audiensi bersama PLT Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suhardiman Ambi AKMM di ruang rapat kantor Bupati. Hadiri wisuda ke-10 serta pengukuhan alumni santriwan dan santriwati ke-27 di Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. PLT Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suhardiman Ambi, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Dr. Andes Muradi MSI, hadiri wisuda ke-10 serta pengukuhan alumni santriwan santriwati ke-27. Dari pemerintah daerah, sebenarnya Pak Bupati ingin sekali hadir pada acara wisuda ini. Namun karena pada saat ini Bapak Bupati menghadiri acara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru dan itu tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau menugaskan kami untuk hadir di acara yang berbahagia. Ada beberapa pesan yang disampaikan Bapak Bupati kepada Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah ikut mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan, yaitu dilaksanakan pendidikan para santri santriwati di Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan harapan Pak Bupati tentunya anak-anak kita yang dididik di Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadi harapan besar pada kita untuk menyiapkan generasi-generasi Kabupaten Kuantan ke depan. Dan tentu kepada anak-anak yang wisuda pada hari ini, Bapak Bupati berpesan bahwa perjuangan anak-anak kita ini belum selesai. Jadi masih panjang masa depan yang harus dilalui. Oleh karena itu, lanjutkanlah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, cari sekolah-sekolah yang berkualitas, sehingga nanti ketika telah menyelesaikan pendidikan, Kabupaten Kuantan Singingi menunggu kehadiran generasi-generasi emas kita ini untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kuantan Singingi ke arah yang lebih baik. Demikian info Kuansing sepekan edisi kali ini. Jangan lupa saksikan channel YouTube kami di Kominfo Kuansing dan pantau akun Instagram kami di @kuansingkap. Dari kawasan Simpang 4 Tugu Carano, saya Siska Desiwansari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.